Sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalang kewarisan. Sebelum kita masuk ke materi, marilah untuk kawan-kawan semua untuk like, comment, dan subscribe. Sebab-sebab hubungan kewarisan. Yang pertama, karena hubungan kekerabatan atau nasab. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan kausalitas adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, karena berbeda dengan perkawinan yang merupakan hal baru yang dapat dihilangkan. Hubungan kerabat bisa juga terjadi atas dasar pembuktian melalui pengakuan, yaitu pengakuan seorang laki-laki bahwa seorang anak adalah anaknya secara sah. Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, ada orang yang hilang dan ada pula pihak keluarga yang kehilangan. Kedua, dari segi umur, keduanya pantas berhubungan kerabat. Ketiga, sama-sama mengakui adanya hubungan kekerabatan. Adapun sebab yang kedua, karena hubungan pernikahan. Akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri atau berkhayat. Adapun pernikahan fasid atau tidak sah, tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali. Sebab yang ketiga, karena hubungan wala. Hubungan wala yang merupakan kerabat hukumnya yang juga disebut wala al-idki atau wala al-inma, yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hambanya sahaya. Jika seseorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya, yang disebut wala al-idki. Dengan sebab itulah si tuan berhak mewarisi hartanya, karena ia telah berjasa memerdekakan dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Penghalang kewarisan. 1. Pengertian penghalang. Penghalang adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal sudah mencukupi syarat dan sebab untuk menerima harta warisan. Sedangkan Amir Syarifuddin mendefinisikan penghalang dengan sesuatu yang adanya hal itu menyebabkan tidak ada hukumnya. Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya, seseorang berhak untuk menerima harta warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan. Penghalang kewarisan. 1. Perbudakan. Terhalangnya seseorang budak waris mewarisi ditinjau dari dua segi. A. Mewaris harta dari ahli warisnya disebabkan karena ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Apabila harta diberikan kepadanya, maka secara yuridis hal tersebut otomatis akan menjadi milik tuannya. Status keluarganya dengan kaum kerabatnya sudah terputus karena ia telah menjadi keluarga asing. B. Mewariskan harta kepada pewarisnya. Seseorang budak tidak dapat mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan tidak cakap bertindak terhadap sesuatu. Dan pada masa sekarang, permasalahan perbudakan ini tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas karena masalah perbudakan ini sudah tidak ada dan dilarang di seluruh dunia.
Hal ini dicantumkan hanya sebagai sebuah perlengkapan dalam mengetahui hukum tentang penghalang kewarisan. 2. Pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris. Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam, pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangatlah besar. Terhalangnya seorang pembunuh untuk menerima harta warisan dipengaruhi oleh beberapa alasan. Yang A, pembunuhan itu memutuskan bahwa silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputusnya musabab atau hukum yang menetapkan hak waris. B. Untuk mencegah seseorang yang telah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak tersebut. C. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak warisan adalah suatu nikmat dan maksiat yang tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat. Yang ketiga, berbeda agama. Semua mujtahid sepakat bahwa non-muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris muslim, dan begitu juga sebaliknya. Demikianlah penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.